Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya. Yang pertama ada saham Telkom, Antam ya. Telkom tadi udah kita bahas di sesi yang pertama. Untuk saham Antam hari ini turun cukup dalam 3,90% ya, setelah beberapa hari kemarin habis lebaran itu naik cukup tinggi. Hari ini turunnya 3,90%. Kalau kita lihat historinya, harga penutupan hari ini ya hitungannya ini ya sama dengan swing high-nya kemarin. Coba kita tarik Fibonacci untuk saham Antam. Untuk level harga saat ini ya, ini close-nya di area support sih. Mungkin untuk besok lihat aja di awal marketnya gimana ya untuk saham Antam. Semoga aja bisa langsung hijau. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Antam hari ini aslinya masuk loh tanggal 18 kan, aslinya net buy 7,2 M. Kalau kita lihat dari awal minggu ini, untuk aslinya udah net buy 107,7 M. Jadi aslinya masih net buy ya, belum jualan lagi dalam jumlah yang banyak di saham Antam. Semoga aja besok bisa rebound naik sih, apalagi kalau kita perhatikan hari ini ada BK net buy 21,6 M, HP net buy 15,9. Yang distribusi itu KZ ya, KZ-nya juga versi lokal, jadi didistribusi oleh lokal, ditampung sebagian oleh asing. Untuk lokalnya, asingnya yang keluar CCA KZP, dan yang masuk untuk asingnya ada BK cukup banyak 21,6 M. Kalau kita lihat dari awal minggu ini, ZP BK ya versi asing masuk. Mudah-mudahan besok bisa langsung hijau sih untuk saham Antam. Mungkin buat teman-teman yang mau berspekulasi buy di saham Antam, ya disclaimer nanti antisipasinya apa ya, kalaupun jebol di bawah 170, kalau di cut agak sayang ya. Apalagi kalau melihat historinya untuk saham Antam ini hitungannya udah koreksi cukup dalam, dan ini udah ada mulai tanda-tanda mulai bullish. Mudah-mudahan ya naik, koreksi turun, naik ya. Misal koreksi turun ya, mudah-mudahan kalaupun jebol support besok langsung merah ya, ini sih bisa bertahan di atas 1685. Kayaknya masih cukup aman untuk saham Antam ya. Oke, itu untuk saham Antam ya. Pantau aja di awal marketnya gimana ya. Kalau langsung merah bisa tunggu di level 1680-an, mungkin kalau mau entry itu lebih aman. Tapi kalau langsung hijau ya, kalau mau spekulasi buy untuk target price-nya di 1825. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham MTKA. Antam turun, MTKA juga koreksi ya. Hari ini minus 2,82%. Di awal market langsung open gap bawah, opennya pas di area supportnya 1820, langsung merah. Jadi ini ya, nggak ada gagal bertahan di atas 2820 untuk hari ini. Secara teknikal 2820 sudah jadi resistennya, dan supportnya balik lagi di 2640-an. Kalau kita lihat untuk transaksi MTKA hari ini turunnya tanggal 18 ya. Hari ini asingnya masuk loh, jadi turunnya saham MTKA itu malah asingnya masuk, di stay asing masuk. Semoga sih ini cuman koreksi wajar sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 18 untuk saham MTKA secara keseluruhan ya didistribusi oleh lokal ya. BB, PD versi lokal net sell lumayan banyak. Untuk BB-nya ini malah hampir seluruh transaksinya selling ya. Net sell 38,2 M, PD net sell 10 M-an. Kemudian untuk asingnya yang nampung ada BK, CCZP. Kalau kita lihat secara keseluruhan emang distribusinya lumayan gede sih untuk hari ini untuk saham MTK. Jadi hati-hati aja untuk besok. Kalau masih turun bisa pantau atau tunggu di 2640 ya. 2640 itu area support untuk saham MTK. Jadi misal turun dan di area supportnya ini ada tanda-tanda pullback, nah itu kesempatan kalau mau entry, mudah-mudahan bisa mantul naik ya. Kalau jebol ya diantisipasi aja, jadi resikonya nggak terlalu gede. Oke, itu untuk saham MTKA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham TINS. Ini yang harganya naik ya, untuk hari ini naik setelah kemarin koreksi cukup dalam, cuman dijaga di area support kan. Kemarin kan ini naik, kemudian koreksi ke area support dijaga, hari ini langsung open gap atas, turun dikit kemudian naik lagi. Secara teknikal berarti supportnya masih di sini sih, 950. Semoga aja masih bisa bertahan untuk besok di atas itu.
Kalau kita lihat untuk transaksinya, untuk saham TINS ya, untuk saham TINS aslinya net sell 1,6 M. Kalau kita lihat secara keseluruhan, TINS hari ini secara keseluruhan market maker utamanya CCYP, keduanya net sell loh. Yang masuk sama yang keluar juga nggak beda jauh, mungkin buat patokan teknikalnya aja ya. Kalau mau entry ya momen bagusnya ketika harganya dekat support ya, kalau di tengah-tengah agak nanggung, tapi kembali lagi disclaimer. Kalau melihat trennya sih kayaknya udah secara teknikal kayaknya ada tanda-tanda mau bullish sih. Jadi selama masih bisa bertahan di atas 950, untuk target price saham TINS misal naik ada di 1080. Itu resistennya. Oke, itu untuk saham TINS ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Medco. Hari ini turun lagi, bahkan cukup dalam 4,15% ya. Di awal market open gap bawah, jadi ninggalin gap down untuk saham Medco. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Medco tanggal 18 secara keseluruhan sih turunnya ini ada sedikit distribusi. BB AK, BB-nya net sell 7M-an, BB-nya versi lokal ya. Jadi untuk lokalnya ada yang jualan cukup banyak, yaitu BB. Untuk asingnya net sell, harga sahamnya turun cukup dalam. Net sell sebanyak untuk hari ini 10,9 M. Untuk besok mungkin untuk saham Medco hati-hati aja ya, kalau masih turun jangan buru-buru entry, bisa tunggu di level 1400-an, 1410 lah. 1410, 1420 area support untuk saham Medco. Di area supportnya ini ada tanda-tanda pullback. Disclaimer, kalau mau entry nanti seperti biasa antisipasinya bisa sedikit di bawah itu. Oke, itu untuk saham Medco. Lihat transaksi hari ini kurang bagus, jadi untuk besok di awal market jangan buru-buru entry. Apalagi kalau langsung dibuka merah, mending tunggu aja di area support, itu lebih aman sih. Oke, itu untuk saham Medco. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita cek saham Pegas ya. Setelah beberapa hari kemarin gagal breakout ya, hari ini dikoreksi turun 1,08%. Jadi ya gagal breakout, koreksi. Semoga sih ini cuman koreksi wajar ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Pegas asingnya juga malah masih masuk loh ini. Jadi kemungkinan sih masih bisa naik lagi sih kalau menurut saya. Tinggal tunggu waktu aja selama asingnya nggak distribusi lagi dalam jumlah yang banyak ya. Soalnya beberapa hari terakhir itu cenderung masuk. Ini kalau kita lihat dari awal bulan aja udah net base 170-an M ya. Dari pada beberapa waktu yang lalu ya, ketika asingnya terus keluar kan harga sahamnya cenderung sideways. Tapi ketika asingnya masuk sedikit demi sedikit, harga sahamnya mulai rebound untuk saham Pegas. Jadi mudah-mudahan koreksinya wajar. Ya tinggal nunggu aja kira-kira akan koreksi sampai ke level berapa. Kalau misal kita ukur pakai ini terbarunya ya, support kuatnya, support terdekat untuk level Pegas harga saat ini ada di 1335 ya. Beberapa hari juga ini ya cenderung mantul di area 1335. Mudah-mudahan saja bisa koreksi dulu. Jadi buat teman-teman yang belum punya posisi bisa dipertimbangkan kalau mau entry ya di area 1335. Itu pun kalau aslinya dalam tanda kutip belum banyak jualannya. Kalau menurut saya sih kemungkinan, apalagi kalau melihat ya biasanya sih kalau geopolitiknya kurang bagus, harga komoditas naik ya, dan saham-sahamnya ya mudah-mudahan bisa ikut-ikutan naik. Salah satunya ya Pegas ini kan saham komoditi. Oke, itu untuk saham Pegas. Untuk skenario mungkin untuk besok kalau turun ya ini akan mantul di area supportnya 1335. Kalau nggak sideways ya kayaknya sih, kalau nggak sideways ya ini sih koreksi ya mudah dulu. Mungkin kalau breakout ya kemungkinan masih cukup besar, tapi untuk besok ya kita lihat aja sih apakah berhasil breakout atau koreksi dulu. Oke, mungkin seperti itu ya buat patokan resistennya masih di 1400-an. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA. Hari ini naik ya, setelah kemarin koreksi turun tapi dijaga di area support. Hari ini naik 1% lebih ke level 3130. Jadi untuk supportnya masih sama di 3070-an. Kalau kita cek untuk transaksinya PTBA, hari ini tanggal 18 ya, untuk saham PTBA yang masuk AKBK, yang keluar yang keluar itu AKBK
BK ya. Jadi hari ini aslinya net sell kayaknya di saham PTBA. Hari ini tanggal 18 ya. Net sell kan 23M cukup banyak lagi. Jadi hati-hati ya untuk besok untuk saham PTBA. Kalau mau lihat aslinya jualan yang nampung lokal, tapi karena ini masih bisa bertahan ya, mudah-mudahan aja masih bisa bertahan di atas 3070 untuk besok. Kayaknya ada potensi ini sih akan sideways dulu mungkin di area 3070-an ya. Kalau kita lihat PTBA, pendapatannya turun 50%-an ya, turun setengahnya ya. Jadi misal yang dibagikan tahun ini 100% buat dividen ya, kemungkinan dividennya juga setengahnya dibandingkan kemarin. Tinggal tunggu aja sih kalau melihat valuasinya di harga saat ini PBB 1,6, ROE 28. Ya kayaknya lebih menarik Adaro ya. Ya kan, Adaro malah PBB-nya 0,8, udah sedikit mengalami kenaikan ya, tapi ROE-nya sedikit lebih kecil. Dari segi liquidity ratio-nya juga utangnya lebih sedikit sih untuk saham Adaro itu. Dan untuk PTBA mungkin buat patokan ini aja sih. Semoga aja masih bisa bertahan di level 3070-an ya. Oke, itu untuk saham PTBA. Kalau melihat transaksi hari ini malah didistribusi oleh asing, mungkin akan sideways dulu ya. Kalau naik resistennya cukup tinggi sih sebenarnya 3.500-an, tapi untuk besok apa ya, kalau nggak ada sentimen yang bagus akan sideways dulu sih kayaknya seperti itu. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham PTBA ya. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro hari ini juga nggak koreksi turun, minus 0,73% ya, ke area supportnya 2730. Tutup gap kemarin kan ini pas awal market buka setelah dilebarkan open gap atas, hari ini udah ketutup. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Adaro hari ini tanggal 18 secara keseluruhan sih sebenarnya ini didistribusi oleh asing ya, asingnya jualan, lokalnya nampung. Ini untuk aslinya sendiri di saham Adaro hari ini net sell sebanyak 25,7M. Ya, hati-hati aja kalau besok masih turun untuk saham Adaro, supportnya ada di 2660 ya, bisa tunggu di area supportnya ini. Oke, itu untuk saham Adaro. Kayaknya ada potensi merah dulu di awal market ya, apalagi kalau kita lihat ini untuk Harum itu turun cukup dalam, 12% lebih ya. Ini siapa yang jualan? Kalau kita cek untuk transaksi Harum Energi hari ini tanggal 18, ABB aslinya net sell, lokalnya ada yang distribusi, harga sahamnya turun cukup dalam, kurang bagus. Untuk aslinya net sell sebanyak 9M-an. Coba kalau kita lihat sentimennya, apakah ada sentimen negatif untuk saham Harum? Kurang bagus ya untuk valuasi. Ya bukannya kurang bagus, ada yang lebih bagus sih. PBB-nya 1,3, ROE 17%, dividen per rasionya 43%, ideal sih, nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Kalau kita lihat untuk transaksi, untuk newsnya untuk hari ini, Harum akan jual 49 saham. Mungkin ini ya kurang bagus untuk sentimen untuk saham Harum, jadi harga sahamnya turun cukup dalam. Akan jual maksimal ya, mungkin ini hasil jual sahamnya untuk apa? Untuk mengembangkan portofolio nikel ya, mudah-mudahan saja untuk kedepannya bagus ya yang akan penjualan saham Harum ini. Nah, mudah-mudahan saja nanti duitnya itu masuk ke kas perusahaan dan bisa untuk ekspansi bisnis. Kita lihat aja. Yang pasti kalau melihat teknikalnya hari ini kurang bagus, turun cukup dalam. Misal besok turun
supportnya ada di ini sih 1280 ya, jadi kalau langsung merah bisa tunggu aja di area support, tapi kalau langsung hijau dan berhasil breakout di atas 1410 ya, kalau mau spekulasi buy taking profitnya ada di 1510 juga, 1510 1410 ya, lumayan sih 100 poin. Oke, itu untuk saham Harum, dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.